Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan. Hari ini 1 Mei 2022. Tuhan beri anugerah kembali buat saudara dan saya untuk menggunakan hidup kita menjadi berkat. Tuhan beri satu hari lagi buat kita semua untuk kita boleh berlomba di dalam pertandingan iman hingga akhir hidup kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pagi ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hati-hati yang rindu, hati-hati yang haus dan lapar. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu melawat kami semua. Engkau yang paling tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kesusahan kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Mu, kasih yang sejati bagi kami semua. Mari Roh Kudus bekerjalah di antara kami. Kami siap Tuhan. Kami siap Kau bentuk. Beracaralah, ini waktu-Mu, ini ruang-Mu. Mari bersama-sama kita yang percaya dan kita yang rindu untuk masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pagi hari ini? Amin. Pagi ini Tuhan rindu kita semua boleh menghampiri Dia, menjumpai Dia secara pribadi. Salah satu langkah yang dapat saya bagikan, mari mulai dengan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mulai bersyukur dengan nyanyian pujian bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Nyanyikan cintanya Tuhan. Katakan bersama.
senangkan Yesus, senangkan hatinya dengan nyanyian pujian kita. Oh Tuhan, Dia sungguh baik, Engkau baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik, baik. Jemaat sendiri katakan Dia sungguh baik. Ya Tuhan, mari sembahlah Dia yang baik. Mari nyatakan cintamu kepadanya. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Dia baik, baik. Bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, adukan Yesus, Dia baik bagi nama Yesus. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku sayang. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Dia yang layak untuk kita andalkan. Satu-satunya juru selamat yang memberikan jalan bagi kita. Satu-satunya yang dapat kita percaya di saat manusia meninggalkan kita. Satu-satunya pribadi yang selalu hadir, menemani kita, menyertai kita, memimpin kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan bersama, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau menyembuhkanku, sembuhkan sakitku Tuhan. Kau yang berkuasa, Allah yang tak terbatas. Engkau sanggup memulihkan kami ya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari sembahlah Dia, agungkanlah kebaikan Tuhan. Dia yang setia, Dia yang setia menemanimu, menjagaimu, memberkatimu. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, ini pengakuan iman kami. Satunya yang ku percaya, Ya Yesus, Engkau sumber kekuatan, kekuatan kami. sumber pengharapan, Ya Yesus, sumber kedamaian. dunia tidak bisa beri ya Tuhan harapan dan damai di dalam-Mu, sama seperti Engkau memberikannya. Hanya di dalam-Mu ya Yesus kami temukan. Satunya yang ku percaya, Amin, amin. Engkau Tuhan memberkati, Ya Yesus, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi katakan satu-satunya yang ku sumber kedamaian.
inilah pengakuan iman kami Tuhan. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau sanggup memulihkan setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah membuktikan Engkau bangkit dari maut, Engkau bangkit dari kubur, dan Engkau naik Tuhan. Sebagai pengikut-Mu, kami beruntung karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup dan berkuasa. Sebentar kami akan duduk diam. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat yang berguna. Nyampaikan benih-benih firman Tuhan yang menguatkan. Terimalah segala persembahan pujian kami, dan semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah menang. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita boleh memperingati kemenangan Tuhan. Salib sudah kosong, Dia sudah bangkit. Ini menandakan Tuhan kita menang. Menang atas maut. Dan berarti saudara dan saya sebagai pengikut Kristus juga diberi kemenangan. Amin. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar sebuah peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kubur. Yang disebut dengan ekspedisi Emmaus yang mencerahkan. Ya. Saudara, kalau kita baca bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Coba kita baca bersama Lukas pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Kita akan baca bergantian ya saudara. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap secara bersaut-sautan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
cukup sampai di sini. Saudara, perjalanan menuju ke Emmaus atau yang saya sebut dengan ekspedisi Emmaus, ini merupakan sebuah perjalanan secara jasmani, secara harfiah, dan secara rohani. Ya, kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Secara jasmani, secara harfiah, ini adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini kisah nyata. Ada dua murid Yesus yang pulang, ya, kampung, ya, bukan untuk berlebaran, tapi pulang kampung dari Yerusalem menuju ke kampung halamannya di Emmaus. Itu dikatakan 7 mil, ya, jaraknya, ya, betul ya, 7 mil ya. 7 mil itu kira-kira 11 kilometer jauhnya dari Yerusalem menuju ke Emmaus dan berjalan kaki. Ya, saudara bisa perkirakan kira-kira berapa jam itu perjalanan? Berapa? 2 jam ya, 2 jam ya, sekitar 2 jam jalan kaki pulang ya, kampung ya. Nah, ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Mengapa mereka harus pulang kampung? Karena mereka merasa di Yerusalem gak ada lagi yang bisa diharapkan. Yesus guru mereka yang dahulu mereka ikuti, sekarang Yesus sudah mati. Matinya juga bukan mati baik-baik, tetapi mati karena dihukum. Mati dengan cara yang sangat hina, dengan cara yang sangat keji, yaitu hukuman salib. Salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan, paling tidak manusiawi. Terjadinya di depan banyak orang, ditonton ribuan orang mungkin, dengan cara dihina, kemudian dipaku kedua tangan dan kakinya, digantung sampai darahnya bercucuran habis, dan baru setelah itu diturunkan dan dikubur. Itu cara yang sangat hina dan hanya dilakukan untuk penjahat-penjahat kaliber besar, kriminal yang sudah tidak bisa diampuni dosanya. Dan Yesus, guru mereka itu diperlakukan seperti itu. Dulu mereka berharap Yesus itu adalah Mesias yang bisa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, kalau mereka jadi pengikut Yesus, siapa tahu lain kali kalau Yesus sudah menjadi rajanya orang Israel, mereka diangkat jadi menterinya lah, menjadi pejabat, gubernur atau apa. Tapi kenyataannya Yesus itu dihukum mati, disiksa, sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah 3 hari, dan setelah Yesus mati, mayatnya diturunkan dan dikubur. Dan kuburnya, ya ini contoh kuburnya, itu di gua, dimasukkan ke dalam gua yang besar. Kemudian di situ ditutup oleh batu yang besar, sehingga gua itu kemudian karena ketakutan dari orang-orang Yahudi, mereka minta disegel supaya tidak ada orang yang bisa masuk keluar, ya. Disegel dan dijaga oleh penjaga prajurit-prajurit Romawi selama 24 jam. Ya, bayangkan. Bagi murid-murid Yesus, apalagi kedua orang ini, sudah enggak ada harapan lagi. Mereka tidak punya lagi tersisa harapan untuk bisa menjadi seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Itu sebabnya mereka di dalam keputusasaan. Mereka mengatakan, yuk kita pulang kampung aja deh. Kita kembali jadi orang biasa seperti dulu. Saudara, itu secara jasmani. Tetapi secara rohani, ekspedisi Emmaus ini menggambarkan perjalanan rohani kita, umat manusia, orang-orang percaya. Kita dulu mungkin pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang berat. Masalah yang membuat kita merasa terpuruk, ya. Contoh gambar berikut ini, ya. Saudara bisa lihat
Ini seolah-olah kita sedang menghadapi jalan yang berliku-liku, yang berputar-putar bagaikan benang ruwet. Ya. Kita nggak tahu di mana ujungnya. Kita jalan tanpa kita mengerti arah tujuan kita. Semuanya serba gelap, tidak terprediksi. Ya. Mungkin kita sedang mengalami masalah yang begitu berat sehingga perasaan sangat tertekan. Kita merasa depresi dengan kondisi yang terjadi. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Mungkin juga ada kemarahan, ya, kemarahan yang terpendam yang membuat hati kita tidak tenang, yang membuat hidup kita merasa sulit. Nah, saudara, bagaimana kita merespon terhadap kesulitan hidup? Itulah yang akan menentukan hasil akhir dari perjalanan rohani kita. Ada sebuah quotes yang bagus ya, yang saya kutip. Di situ dikatakan, being negative only makes a journey more difficult. Bersikap negatif itu membuat perjalanan kita itu makin sulit, ya, makin tidak gampang. You may be given a cactus, but you don't have to sit on it. Mungkin kita tuh diberi kaktus. Kaktus itu saudara tahu ya, kaktus itu berduri kan ya. Kalau kena sedikit aja sakit ya. Nah, kalau kita diberi kaktus, kita nggak perlu duduk di atas kaktus tersebut kan? Enggak, buat aja, taruh aja, mungkin dia menjadi sesuatu hiasan yang indah. Tetapi kalau kita diberi kaktus kemudian kita duduk di atasnya, nah itu kita menyengsarakan diri kita sendiri. Kita bunuh diri namanya, karena kaktus itu mungkin beracun ya, nanti masuk ke dalam aliran darah kita. Nah, saudara, kalau kita bersikap negatif terhadap kesulitan hidup yang menimpa kita, itu sama aja dengan kita diberi kaktus kemudian kita duduk di atasnya. Seperti kedua murid Yesus ini. Mereka merasa seolah-olah beban itu begitu berat, ya. Mereka nggak punya harapan. Mereka sudah seolah-olah tersingkir dari masyarakat, bahkan mereka takut menunjukkan identitas mereka sebagai seorang murid Yesus. Kalau dulu mungkin mereka bangga, tetapi sekarang mereka ketakutan, mereka bersembunyi di kamar, loteng, dikunci dari dalam. Daripada gitu ayo, apalagi setelah ditunggu 3 hari gak bangkit-bangkit. Wah, lebih baik kita pulang aja. Oh, saudara, sebelum itu mereka sudah dengar nih dari murid perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi pada hari ketiga. Dan mereka mengabarkan kuburnya kosong. Tapi 2 murid ini, mereka gak percaya, gak mungkin lah Yesus yang sudah mati 3 hari bisa bangkit. Mana ada dalam sejarah. Gak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal buat mereka. Itu sebabnya mereka, daripada sulit-sulit mikir, yuk kita pulang aja deh. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Ya, mungkin kita saat ini sedang menghadapi perjalanan Emmaus yang seperti itu. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi kalau kita bercermin dari kisah ini, kita akan menemukan paling tidak ada 4 hal yang merupakan tahapan dari ekspedisi Emmaus ini yang bisa mencerahkan kembali hidup kita. Yang dulu kita merasa penuh dengan kekelaman, saat ini kita bisa tercerahkan kembali. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus? Yang pertama, Yesus yang datang mencari mereka dan berjalan bersama mereka. Bukan mereka cari Yesus ya, tapi Yesus yang sengaja datang mencari dan berjalan bersama dengan mereka. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-15. Nah, mulai ayat yang ke-13. Dan pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri yang datang dan berjalan bersama dengan mereka. Nah saudara, inilah yang terjadi.
Ketika mungkin kita sedang dihadapkan pada situasi yang sulit dalam hidup, kita mungkin merasa Tuhan sudah meninggalkan aku. Aku dibiarkan seperti ini, Tuhan gak sayang lagi sama aku. Ya. Mungkin kita sudah mengatakan sudah sampai di sinilah, aku pulang kampung aja deh, aku gak jadi orang Kristen lagi deh. Mungkin kita sudah memutuskan seperti itu, tapi tahukah saudara, bahwa Tuhan sengaja datang mencari kedua muridnya dan berjalan bersama dengan mereka. Saat ini juga, kalau saudara sedang menghadapi masalah yang sama, ketahuilah, Yesus ada di samping saudara dan dia sedang berjalan bersama dengan saudara. Tetapi murid-murid tidak melihat kehadiran Yesus. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan kekecewaan, itu yang menghalangi pandangan rohani mereka. Kadang-kadang kekecewaan, kesedihan, masalah hidup bisa membuat kita itu tidak bisa melihat Yesus yang ada di samping kita. Orang yang terlalu sedih itu kadang-kadang pikirannya buntu, pikirannya ruwet sendiri, kesadaran dirinya berkurang, sehingga tidak bisa melihat kehidupan itu sebagaimana mestinya. Dia selalu menggunakan kacamata yang negatif. Itu seperti yang tadi dikatakan, seperti kita diberi kaktus tadi. Kelihatannya, aduh aku kok dikasih kaktus sih, apa enggak ada yang lebih baik dari ini ya? Ya, kita selalu mengomel, kita selalu melihat kehidupan itu semua negatif, dari kacamata yang negatif. Sehingga apapun, bagaimanapun baiknya keadaan, kalau kita pakai kacamata negatif, kita selalu menemukan kesalahan, kelemahan orang lain, atau mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, Tuhan sengaja datang dan berjalan bersama mereka. Tuhan itu seolah-olah ingin mengatakan, "Hei, lihat nih, aku jalan bersama kamu. Kamu gak sadar ya, aku ada di sampingmu. Bahkan aku ingin menggendong kamu ketika kamu dalam masalah. Ayo sadar." Nah, saudara, sebuah kutipan yang lain mengatakan, "No matter how tough it gets in the journey of our lives, or how lonely we may think we feel, there is always God's presence in every step of our life to guide us through life's storm." Betapapun sulitnya perjalanan hidup kita atau kesepian yang kita rasakan, Allah itu selalu hadir dalam setiap langkah untuk memimpin kita di dalam melewati badai kehidupan. Jangan merasa kita sendirian. Tuhan ada di samping kita. Dia berjalan bersama kita dan ikut merasakan penderitaan kita. Nah, lalu apa penyebabnya kira-kira? Mengapa kok mereka tidak melihat keberadaan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, Allah memang sengaja menyembunyikan hal itu sehingga membutakan mereka, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali bahwa Yesus yang berjalan bersama mereka. Mengapa saudara? Mengapa kok Allah yang membutakan, Allah yang sengaja menutupi? Karena Allah ingin menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih besar kepada mereka, hal yang tidak bisa mereka tolak lagi. Allah ingin supaya mereka belajar bagaimana mereka mempercayai perkataan firman Tuhan. Yesus sudah pernah mengatakan sebelumnya kepada mereka, tetapi mereka gak mau percaya. Mereka gak mau percaya. Nah, kali ini Yesus harus berjalan bersama mereka dan menceritakan banyak hal. Sehingga mereka mau tidak mau, mereka tidak bisa tidak percaya lagi. Mereka harus percaya. Setelah perjalanan selama 2 jam itu, mereka gak akan bisa menolak lagi. Sengaja, Tuhan ingin, kadang-kadang Tuhan ingin menahan sesuatu dari kita, ya. Yaitu yang disebut dalam bahasa teologinya itu progressive revelation. Ada pengungkapan yang progresif sifatnya, yang kemudian dibukakan kemudian, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata begitu ya, oh begini ya. Ya, itu yang disebut dengan progressive revelation. Nah, yang kedua, yang pertama karena Tuhan yang sengaja nutup. Yang kedua, yang terjadi adalah
kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka, ya. Sehingga mereka merasa apa yang mereka harapkan sebelumnya, rencana-rencana yang dulu mereka buat itu hancur berantakan dengan kematian Yesus. Sehingga mereka nggak bisa lagi fokus tahu siapa yang berjalan di samping mereka karena fokusnya hanya pada masalah terus. Nah, saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ya. Kadang-kadang kita sudah buat rencana, ternyata pandemi. Rencana yang kita susun bertahun-tahun akhirnya hancur berantakan dalam sekejap. Semua planning itu rasanya sudah tiba-tiba berantakan. Saudara pernah merasakan hal itu? Pernah ya, saya pernah juga. Nah, kita juga harus ingat bahwa rancangan kita belum tentu itu rancangan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku Tuhan bukan rancanganmu, kita manusia. Jalanku bukan jalanmu, ya itu kata Tuhan. Ya sehingga kita harusnya kita boleh buat rancangan, tapi kita serahkan rancangan rencana kita kepada Tuhan yang lebih tahu, yang lebih baik untuk kita. Jadi kalau Tuhan berkehendak lain, kita harus tunduk pada rancangan Allah. Itu sebabnya mengapa kok murid-murid tidak bisa melihat? Karena bayangan mereka, pikiran mereka dengan kenyataan nggak klop, ya nggak sambung, ya. Itu sebabnya mereka kecewa dan mereka fokus pada masalah. Sehingga mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus yang berjalan di samping mereka. Ketiga penyebabnya adalah iman yang kecil, ya. Sebetulnya iman kecil biji sesawi aja, sebesar biji sesawi yang sangat kecil itu bisa memindahkan gunung. Tapi iman mereka itu lebih kecil, ya, kurang sekali, ya. Padahal mereka ini sudah diberitahu loh sama murid-murid, sama perempuan-perempuan yang melihat kubur Yesus kosong. Mereka sudah diberitahu kuburnya sekarang kosong. Tapi mereka nggak percaya. Mereka merasa nggak mungkin lah, mana bisa. Mana ada orang yang sudah mati 3 hari kemudian bangkit. Itu nggak masuk akal, di luar rasio kita. Ayo kita pulang aja daripada mumet, daripada bingung, ya. Nah, saudara, banyak orang yang pinter secara rasio, tapi mereka tidak punya iman mereka sangat kecil. Semakin pinter, semakin mereka pakai rasio, semakin iman mereka gak nyambung ternyata. Ya, saya menemukan beberapa orang seperti itu. Sulit untuk bisa menerima Yesus itu lahir dari anak darah, gimana bisa? Kemudian dia mati, kemudian bangkit, mana mungkin, ya, gak masuk akal. Dunia mengatakan hal itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga kurang yakin kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan? Seharusnya kita sudah yakin, kita tahu hal itu. Tapi seringkali di dalam praktek ketika kita menghadapi masalah, kita lupa. Dan iman kita itu sangat kecil sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Kadang-kadang kita tuh mendiskon, ya. Apa yang dilakukan oleh Allah yang tidak kita ngerti, itu yang sesuatu yang sifatnya misterius, yang supranatural, kita itu diskon. Ya, enggak gitulah, harusnya enggak seperti itu kok, harusnya seperti gini loh, ya. Kita enggak bisa menjelaskannya dengan baik, siapa Allah Tritunggal itu, ya ketika kita ditanya. Akhirnya kita mendiskon sesuai dengan pikiran kita, dimasukkan, dicocok-cocokkan dengan rasio kita. Bahkan kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya supranatural itu. Mengapa saudara hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Mengetahui tentang Yesus tidak sama artinya dengan mengenal Yesus secara pribadi. Banyak orang yang pintar teologianya, belajar teologi bahkan sampai doktor teologi. Tapi dia tidak punya iman kepada Yesus karena dia tidak mengenal Yesus secara pribadi.
pengenalannya hanya secara otak saja, tapi tidak benar-benar keluar dari hidupnya. Bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa mengalami hal tersebut. Saudara ingat bahwa Yesus berjalan mencari kita dan berjalan bersama dengan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Yesus di dalam ekspedisi Emmaus ini adalah setelah Yesus berjalan sekian lama, Yesus mulai ngomong tentang banyak hal yang dikatakan oleh Alkitab kepada mereka. Sampai pada satu titik ya, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Lalu dikatakan ayat 27, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sambil jalan, Yesus itu ngobrol tentang apa yang dikatakan di dalam Alkitab mereka. Mulai dari kitab-kitab Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat ya, itu sampai kepada nabi-nabi ya. Dia ceritakan semuanya dengan runtut, semuanya itu menceritakan mengarah kepada siapa dirinya, mengapa dia datang ke dunia, mengapa dia harus menderita. Dibukakan, dijelentrehkan ya, bahasa yang lebih mantap gitu ya, dijelentrehkan mengenai hal itu sehingga mata mereka mulai tercelik. Oh iya, selama ini saya tahu, tapi saya nggak ngeh, saya nggak klik apa yang dimaksud. Ya, ketika Yesus mengajarkan hal itu, baru mereka mengerti, baru mereka memahami. Di sini saudara, saya mengatakan betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roma 10:17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, kita tidak mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin iman kita itu tumbuh? Ya, kita akan menjadi orang yang sulit percaya segala sesuatu. Walaupun dikatakan walaupun kita melihat orang mati dibangkitkan, ya. Seperti yang dikatakan Lukas 16 ayat 31 ya. Coba kita baca ayat ini. Lukas 16 ayat 31 mengatakan begini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus ketika mereka sama-sama mati. Si orang kaya ini mengatakan kepada Abraham, tolonglah suruh utusan itu, si Lazarus itu kembali ke dunia. Katakan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya perkataan firman Tuhan. Tapi Abraham mengatakan, percuma. Walaupun ada orang mati yang bangkit sekalipun, mereka gak akan pernah mau percaya. Gak akan bisa percaya. Karena hatinya sudah tertutup, karena mereka tidak mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara, penting sekali bagi kita saat ini untuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma tahu, tapi dengan sungguh-sungguh kita belajar dan mempraktekkan isi firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Praktek saudara. Kalau cuma tahu aja, cuman sampai di sini, belum sampai ke hati kita, belum sampai ke pikiran kita. Setelah kita mempraktekkan, baru kita bisa tercelik mata rohani kita. Kita melihat dan mengenali Yesus secara pribadi. Ya, coba selanjutnya dikatakan, kita dapat mengenal Tuhan bila kita meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Ya. Itu sebabnya mengapa saudara perlu juga melakukan
waktu pribadi, meluangkan waktu pribadi setiap hari dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Saya senang Tante Hen ya, menurut kesaksiannya setiap hari baca Alkitab ya. Saya yakin ibu-ibu yang lain, saudara-saudara yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika kita mau meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, disitulah kita akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan mencelikkan mata mereka, ya itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah Tuhan datang berjalan bersama mereka, kemudian Tuhan juga mencelikkan mata rohani kita. Yang ketiga, Tuhan menyatakan siapa dirinya. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ya ini setelah mereka sampai ya, tadi, ya. Setelah mereka ngobrol sampai akhirnya mereka, ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah saudara, setelah mereka sampai, mereka duduk makan, Yesus memecah-mecahkan roti seperti yang dia lakukan pada malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya di atas kamar loteng. Saat itulah mereka baru ngeh, inilah Yesus yang sudah bangkit. Tapi ketika mereka ngeh, itulah Yesus hilang dari pandangan mata mereka. Jadi saudara, kapan mereka ngehnya? Setelah mereka dengar apa yang Yesus obrolkan selama perjalanan 2 jam penuh, 11 kilometer. Kemudian Yesus duduk makan bersama dengan mereka dan memecah-mecahkan roti, baru mata rohani mereka terbuka. Baru Yesus menyatakan dengan jelas siapa dirinya. Tadi mereka mungkin masih meraba-raba. Tapi setelah Yesus sendiri yang melayani mereka dengan memecah-mecahkan roti itu, mereka baru ngeh, oh inilah Yesus. Ini yang pernah dilakukannya pada malam perjamuan terakhir. Saudara, mengapa mereka ngehnya pada saat mereka makan? Ya. Saudara, Yesus itu sering ngajak murid-muridnya makan. Ya, ketika dia sudah bangkit beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Contohnya di dalam Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Ya, di situ dikatakan dan ketika mereka belum percaya, ya ini cerita sebelumnya itu adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid ya, mulai dari ayat yang ke-36. Ya, Yesus pada saat itu Yesus berada di tengah-tengah murid-murid yang sedang berkumpul dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid terkejut, ya, mereka ragu-ragu. Tapi Yesus mengatakan, nih loh, lihat ini tanganku yang berlubang paku, lihat kakiku yang masih berlubang. Ini aku sendiri ini. Rabalah, lihatlah, karena hantu itu nggak ada dagingnya, nggak ada tulangnya seperti yang kamu lihat padaku sekarang ini. Ya? Nah setelah Yesus menampakkan diri, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, ayat 41 dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah saudara, hantu kira-kira bisa enggak makan di depan kita? Enggak ya. Yesus ingin menunjukkan, ini loh aku, kasih aku makan di depanmu. Dan dia lakukan. Yesus sering mengajak muridnya untuk makan. Sekali lagi, coba
satu kisah lagi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Di situ dikatakan, ya, ini ketika Yesus juga sudah bangkit ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, suatu kali Yesus juga makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok setiap kali Yesus itu ngajak makan? Ya. Saudara seneng gak kalau diajak makan bersama? Seneng ya, kenapa? Karena kita bisa ngobrol, kita bisa mengenal dengan lebih dalam lagi siapa orang yang makan bersama dengan kita. Kita bisa mengadakan persekutuan yang lebih, hubungan yang lebih akrab, lebih intim dengan dia. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang di luar. Saudara, saya teringat berapa puluh tahun yang lampau ya, ketika kami mendapat kesempatan untuk tinggal di Singapura selama beberapa tahun. Saya teringat orang Singapura tuh paling seneng ngajak makan, ya. Walaupun kadang-kadang kalau bayar dewe-dewe begitu ya, enggak apa-apa. Tapi mereka seneng ngajak makan bersama. Nah, suatu kali saya sempat bertanya, kenapa sih kok tiap kali kok orang Singapura tuh senengnya ngajak makan ya? Karena mereka prinsipnya, orang itu kalau perutnya kenyang, hatinya senang. Maka segala persoalan bisa diselesaikan di meja makan. Nah, itu sebabnya ini ada Bu Lastri yang pintar masak ini. Wah, kalau perutnya kenyang, wah, suami senang ya. Karena apa? Ya itulah secara psikologis kejiwaan itu ada pengaruhnya. Ya. Segala deal bisnis, perjanjian diselesaikan di meja makan. Ini orang Chinese yang orang Singapura ya. Nah, dahulu pada saat sebelum pandemi, gereja kita juga punya kebiasaan. Selesai ibadah kita makan sama-sama. Walaupun cuma dengan sayur pedes ya, Pak As. Katanya racun polean itu ya. Ikan goreng, kerupuk, aduh sudah begitu nikmat gitu ya. Yang senang itu bukan cuma sekedar kita kenyang perutnya, enggak. Tapi itu sarana bagi kita untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, kita bisa lebih mengenal siapa orang yang kita ajak bicara itu. Nah, itu sebabnya saudara, Yesus senang dengan keintiman. Ketika kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita bersekutu, makan bersama, berfellowship dengan Dia, maka saat itulah Dia menyatakan siapa dirinya. Ya, kita bisa mengenal Tuhan dengan secara lebih pribadi ketika kita mau meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam persekutuan pribadi di rumah. Kita akan melihat, kita bisa mengenal Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok kemudian Tuhan menghilang? Setelah mereka tahu Tuhan menghilang. Ya, di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak hanya saat mereka itu bersama-sama secara jasmani, secara fisik, tapi persekutuan itu bisa berlanjut terus secara rohani. Walaupun Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka secara fisik, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa makan bersama, tetapi persekutuan itu harus terus berlanjut. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harus terus berlanjut secara rohani. Bersekutu, bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Itulah saat di mana kita mendapatkan makanan rohani. Itulah saat di mana Tuhan menemui kita dan menyatakan siapa dirinya. Ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, Dia itu menjadi sahabat kita. Ya. Seorang sahabat itu orang yang hadir, available 24/7, ya, 24 jam dalam 7 hari seminggu. Itu sahabat. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, Dia available bagi kita. Dia hadir bagi kita. Nah, setelah Yesus berjalan bersama mereka,
Yesus mencelikkan mata rohani mereka, kemudian Yesus menyatakan siapa dirinya. Nah, sekarang yang giliran kita sebagai respon terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus. Di dalam ayat yang ke-32, Lukas 24 tadi, ayat yang ke-32 sampai ke-35 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah mereka berjalan bersama, setelah Yesus menyatakan siapa dirinya? Mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita sedang mendengarkan dia ngomong sambil jalan itu? Ketika kita melihat dia memecah-mecahkan roti, ketika mereka tahu siapa yang diajak ngomong, siapa diajak makan ini, hati mereka berkobar-kobar. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, ayo kita pulang, kembali ke Yerusalem, kita beritahukan kabar sukacita ini kepada teman-teman kita yang lain. Biar mereka juga tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada kita. Saudara, perjumpaan pribadi murid-murid dengan Yesus itu membawa dampak, yaitu mereka terdorong untuk menceritakan kepada orang lain kabar sukacita. Kalau saudara dan saya mempunyai kabar sukacita, jangan ditahan untuk diri kita sendiri. Ceritakan kepada yang lain, beritakan supaya mereka juga mendapatkan berkat. Ya, saudara dapat tambang emas, saudara diberitahu itu loh, di situ ada tambang emas. Apa saudara akan simpan berita ini untuk diri sendiri supaya saudara kaya sendiri? Enggak kan? Ya, saudara pasti ajak-ajak teman. Di situ ada tambang emas. Oh, ini loh ada investasi yang begitu menguntungkan. Ayo ikut. Nah, kan pasti kita ceritakan ya. Kita pengen semua orang juga merasakan berkatnya. Nah, itu juga Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah berita sukacita. Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang mati. Dia Yesus yang hidup. Dia sudah bangkit dari kubur dan tidak ada tokoh agama yang seperti dia. Yang mulai sejak kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan kali ya di dalam perjanjian lama itu. Kehidupannya yang luar biasa, tidak sama dengan yang lain. Itu sebabnya ceritakan kabar baik ini tentang kebangkitan Yesus ini, tentang kemenangan Yesus ini kepada yang lain. Ya, siapa tahu orang yang kita beritakan sukacita ini mereka kemudian tergerak hatinya dan kemudian mereka bertobat. Kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Itulah tujuannya. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Supaya mereka bergerak memberitakan kabar sukacita kepada yang lain. Saat ini tantangannya juga kepada saudara dan saya. Maukah kita seperti murid-murid ini memberitakan kabar sukacita kepada yang lain? Kalau saudara sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, saudara sudah ditolong, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diberi hidup yang kekal, beritakan kepada yang lain yang masih belum ngerti, supaya mereka pun juga boleh menerima kabar sukacita ini dan diselamatkan, hidup yang kekal. Ya. Karena hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu hanya melalui Yesus. Ada 1000 jalan menuju ke Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju ke sorga, yaitu melalui Yesus. Ini yang harus kita beritahukan kepada yang lain. Saudara, dari pelajaran ini kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, ketika kita sedang menghadapi masalah, ketahuilah, Yesus datang mencari kita dan Dia berjalan bersama dengan kita.
Yang kedua, Yesus mau mencelikkan mata rohani kita. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, dia akan mencelikkan mata rohani kita. Dan yang ketiga, dia menampakkan dirinya kepada kita. Dia menyatakan siapa dirinya ketika kita makan bersama dengan dia. Ketika kita berfellowship, kita memiliki hubungan pribadi dengan dia. Dan yang keempat, kita terdorong untuk memberitakan kepada orang lain sebagai respon kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Tapi saya memiliki saat-saat di mana saya seperti dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ada saat di mana dalam kehidupan saya pada satu titik yang sangat rendah secara rohani. Dan saya mengatakan, Tuhan, cukup sampai di sini Tuhan. Saya enggak sanggup lagi Tuhan. I want to quit. Atau paling tidak saya mau minta istirahat dulu Tuhan. Saya enggak kuat Tuhan. Ada saat-saat seperti itu ketika saya stuck. Saya terjebak oleh situasi yang seolah-olah menenggelamkan saya dalam situasi yang putus asa. Kalau saya minta istirahat sama Tuhan itu untung ya Tuhan enggak dengar ya. Nanti saya diberi istirahat yang panjang sama Tuhan, enggak ketemu saudara lagi ya. Tetapi saat ini, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya ditegur oleh Tuhan. Kamu ingat permintaanmu? Kamu seperti dua murid yang menuju ke Emmaus itu loh. Kamu enggak lebih dari mereka. Beruntung Tuhan itu sabar. Dia datang mencari saya, dia berjalan bersama saya. Dia ingatkan saya dari firman Tuhan. Dia mau bersekutu dengan saya melalui hubungan pribadi. Ya, ketika saya berdoa, ketika saya berpuasa, Tuhan itu menyatakan siapa dirinya kepada saya. Dan itu sebabnya hari ini saya bisa ada saat ini. Dan saya bisa melihat kita semua beribadah di tempat yang lebih layak. Ini semua adalah karena Tuhan yang mau mencari kita, yang mau berjalan bersama dengan kita, yang mau makan dengan kita. Itu sebabnya biarlah ini juga, kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Dia mau berjalan bersama saudara. Dia akan melayani, dia akan menunjukkan jalan kebenaran. Saya ingin mengundang tim musik dan singer untuk maju ke depan. Saya juga mengundang untuk pelayan perjamuan kudus untuk bisa mempersiapkan diri. Saat ini Tuhan mengundang kita di meja perjamuan yang kudus. Dia ingin kita makan sehidangan dengan Dia, memperingati apa yang Yesus sudah lakukan bagi hidup kita. Tubuhnya dan darahnya sudah tercurah. Kadang-kadang kita merasa gak ada lagi jalan yang terbuka. Semua sudah terlambat. Tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia gak pernah berdusta. Kalau dia janji, dia pasti akan digenapi. Itu sebabnya saat ini ada tubuh dan darah Yesus. Saudara yang mengalami masalah, ambil dengan iman. Karena mujizat itu masih ada. Jangan pakai rasio kita. Dia mengerti, dia peduli. Datang kepadanya sekarang. Sambil kita nyanyikan lagu ini, petugas akan membagikan perjamuan yang kudus dan saudara ambil dengan iman, dengan pemahaman, agar perjamuan kudus ini benar-benar boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Kita merasa tak ada jalan terbuka,
sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang yang percaya, yakin mujizat itu nyata. Orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Di sini ada tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah lambang dari kasih Kristus
yang sudah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, di mana tubuh dan darahnya tercurah untuk saudara, untuk saya. Angkat cawan hosti ini di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Saudara yang mengucap syukur, biarlah mengangkat kedua tangan saudara. Biarlah janji Tuhan, Dia akan bersama-sama dengan kita melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita dikuatkan kembali iman kita. Kita bisa melihat kehadirannya di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita akan merasakan jamahan Tuhan. Kita bisa bergandengan tangan dengan Dia dalam menempuh perjalanan yang sulit. Dan Tuhan yang akan menggendong kita ketika kita melewati jalan yang sulit itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Biarlah ini menguatkan iman kami dalam perjalanan hidup rohani kami. Kami akan terus bergandengan tangan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang sulit bagaimanapun, kami tidak akan takut. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang melayani kami. Tuhan menguatkan. Tuhan menghibur, Tuhan memulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan mujizat. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara.
Keluarga Besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Grace pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan juga menyampaikan baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberikan perpuluhan. Amplop-amplop perpuluhan sudah kami siapkan di meja masuk di pintu depan. Dan juga ada yang tercantum di dalam rekening yang tertayang di layar LCD. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Dia pun akan memberikan kuasa bagi kita untuk berlari terus sampai tujuan kekal kita, mendapatkan mahkota dari Allah Bapa. Pujian bagimu, kami bangkit
Kami yakin di mana kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal yang akan disingkapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih maju, kami boleh lebih mengenal, dan kami boleh berdialog, bahkan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami jalani, Engkau bersama dengan kami, dan Engkau memberikan kekuatan pada kami, Engkau memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat Engkau berkarya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya dalam hal ini Tuhan, kami memberikan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan persembahan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, dan kami terus-menerus memberikan diri kami agar boleh menjadi satu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, korban yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terimalah Bapa persembahan kami, dan Engkau memberkati kami dengan limpahnya kembali. Bagi kami yang belum sempat memberikan persembahan, oh Tuhan, kami yakin Kau akan memberikan berkat-Mu, sehingga pada kesempatan lain kami boleh terus mempersembahkan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa. Kami teringat untuk Bapak Sony, kami teringat untuk Bapak Har, kami juga berdoa untuk Ibu Tambayong Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua mereka dalam tangan-Mu. Baik untuk Ibu Susi juga Tuhan, tolong biarlah Tuhan jamah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yuli yang Tuhan sudah panggil pulang, Tante Lisa, dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka boleh dapat kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Trisa dan Bapak Roni Gunawan yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu yang baru lalu. Tuhan berkati mereka, jamah kehidupan mereka, berikan kesempatan pada mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan memberkati kami dan menyertai dan melindungi kami dengan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya pada Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Immanuel, Immanuel. Saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengambil komitmen untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saat teduh selesai,